udah sehat semuanya, aman, nggak jadi ditumbalin, cuma serangannya sampai sekarang masih ada. Masih ada. Dan perlu dicatat serangannya itu bukan ke si pasiennya aja, bahkan ke gue pun sering. Lu juga ada. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Raffi di Dering Malam. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu sehat ya. Nah, gue mau ucapin terima kasih juga nih buat teman-teman yang sudah support channel Dering Malam dari awal sampai saat ini. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah berlipat ganda. Dimudahkan segala urusannya, dimudahkan jodohnya, dimudahkan cita-citanya sampai tercapai. Nah, kali ini gue udah kedatangan seorang narasumber yang merupakan seorang praktisi atau juga mengalami, menekuni dalam bidang-bidang gaib. Nah, kali ini juga kita akan membahas mengenai yang sudah tidak asing lagi, yaitu tentang pesugihan. Nah, untuk gimana lengkapnya, nggak usah lama-lama, kita langsung kenalan aja sama narasumbernya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Bang, boleh kenalan dulu Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kenang, saya dari Bogor. Oke. Jauh sini Bang ya? Lumayan. Lumayan ya? Lumayan macet. Lumayan macet. Oke Bang Kenang, tadi kita udah Kenang ya? Kenapa Kenang Bang? Kenang. Bang Kenang ya? Tadi kita udah sempat ngobrol Bang, jadi Abang memang berpengalaman dan mungkin merasakan langsung ya? Iya. Tentang pesugihan ini. Iya. Mungkin boleh diceritain nih Bang, sedikit. Kali ini gue mau cerita soal pesugihan, itu namanya Ratu Kuntilanak. Ratu Kuntilanak. Iya, Ratu Kuntilanak ini sebuah pesugihan yang kita bisa bilang itu langka. Kenapa kita bilang langka? Karena keluarnya ini 100 tahun sekali. Oke. Jadi sistemnya itu kita bisa bilang itu sistem jual beli putus. Setelah tumbalnya diambil, uang akan ada di dalam lemari. Langsung otomatis. Iya. Oke. Tapi tentu dengan persyaratan dan tata cara yang nggak mudah. Term and conditionnya masing-masing ya. Oke. Tahan dulu nih Bang ceritanya nih. Nah, buat teman-teman jangan di skip videonya, tonton sampai habis. Pasti bakal penasaran dan seru banget ceritanya. Nah, buat teman-teman juga yang pengen cerita seperti Bang Kenang di sini, teman-teman bisa langsung aja hubungi kita di Instagram @deringmalam_ atau kirim ke email kita, nanti emailnya gue taruh di kolom deskripsi. Pesugihan Ratu Kunti ini keluarnya ini setiap 100 tahun satu kali. Jadi sistem dari pesugihan ini, Ratu Kunti yang kita tangkap itu akan dimasukkan ke dalam sebuah media atau sebuah benda yang gunanya itu akan dibawa-bawa selalu sama si pelakunya. Saat benda itu atau media itu dibawa oleh si pelaku kemana-mana, otomatis si Ratu Kunti ini akan ngikutin dia kemanapun dia pergi, akan selalu diikutin selama 1 minggu. Setelah itu proses kerjanya dari kita tangkap si ratunya ini untuk dimasukin ke dalam media itu berjalan selama 1 minggu. Setelah ditangkap dimasuk ke dalam medianya, sistemnya itu mereka mencari tumbal. Kita ajukan tumbal seseorang, entah itu siapapun. Tumbal ini juga akan ikut dipantau sama si ratu ini selama 1 minggu. Setelah 1 minggu, korban ini akan meninggal, entah itu dengan kecelakaan, sakit tiba-tiba, atau apapun. Pokoknya setelah 1 minggu dia akan meninggal. Tapi efeknya dari pesugihan ini selama 1 minggu dipantau, itu dia akan melakukan apes. Gimana sih? Kehidupannya tuh apes. Si yang tuannya ini ya? Iya, si pelakunya. Entah itu di kerjaannya,
terus kehidupannya, rezekinya, semua seperti tertutup. Tapi selama 1 minggu aja. Selama 1 minggu aja, karena emang setelah selesai ritual itu 1 minggu, si ratu ini akan kembali ke alamnya lagi. Oke. Gue jelasin juga, Ratu Kunti ini jadi kayak semacam kerajaan, isinya kuntilanak. Itu ada yang merah, biru, kuning, apapun warnanya. Nah, pemimpinnya itu ini satu. Dia memiliki energi yang paling kuat, energi yang paling nyata, yang bisa wujud ke alam kita secara asli. Tapi ya? Iya, tapi kejadiannya itu sangat langka, jadi 100 tahun sekali. Cuman emang bisa dibilang untuk mendapatkannya emang agak-agak susah-susah gampang, karena waktunya kita timingnya harus tepat. Iya. Itu. Satu lagi kita juga harus punya media yang istilahnya siap untuk menampung si ratu ini untuk dimasukin ke dalam benda itu untuk dibawa-bawa. Biasanya sih berupa batu atau keris kecil atau apapun yang sekiranya si Ratu Kuntinya ini mau masuk dalam itu untuk jadi media. Nah, setelah prosesnya semua selesai, korbannya dalam 7 hari itu meninggal, uang itu akan ada di dalam lemari baju kita. Sorry bang, meninggalnya kayak gimana itu bang? Itu bisa sakit tiba-tiba, terus atau bisa kecelakaan. Sepanjang yang gue tahu, meninggalnya itu kebanyakan masih dalam tahap wajar sih. Jadi nggak ada yang tiba-tiba lagi duduk meninggal gitu, nggak ada. Iya. Jadi masih ya wajar lah, kita bisa bilang gitu. Jadi kayak nggak kedeteksi. Iya. Nah, tapi setelah itu dia meninggal dan dibawa si ratunya itu kembali ke alamnya, itu di dalam lemari baju kita akan ada uang. Langsung ada uang. Tumbalnya itu kita bisa bilang enggak satu darah. Satu darah itu maksudnya adik, kakak, ibu, bapak, anak itu bakalan di atas 10 M. Hadiahnya apa namanya? Uangnya didapat di atas 10 M. Tapi kalau misalnya ya kayak musuh, teman kerja atau pacar, itu kan nggak satu darah, itu paling besarnya paling 3 sampai 4 M. Karena nggak satu darah. Tapi tumbal yang diambil ini kalau Ratu Kunti itu pasti perempuan. Si perempuan? Iya, karena apa? Si perempuan yang dijadikan tumbal ini akan dijadikan sebagian salah satu anak buahnya si ratu di kerajaannya. Ya gitu. Terus udah gitu juga persyaratannya juga lumayan agak susah untuk nyatuin si medianya ini sama si pelakunya. Misalnya ditaruh di batu nih, untuk di batu ini dipegang sama si pelaku itu susah ya? Iya. Dan akan gimana sih kita seperti diikutin sama sosok makhluk tapi kita lihat dia mulu, dan kuntil anak gitu, gimana bentuknya gitu kan, kebayang gitu kan. Dan otomatis energi kita juga jadinya negatif, ngikutin si Kuntinya ini seperti apa, negatif. Ya apes aja bawaannya, entah itu kerjaan apes mulu, kerjaan nggak pernah berhasil, rezeki juga jadi seret, tapi selama 1 minggu doang. Setelah 1 minggu si ratu ini kembali ke alamnya, makanya gue bilang di awal itu kayak beli putus, dia akan keluar lagi 100 tahun kemudian dan mencari ketuaan baru lagi untuk mendapatkan pasukan baru lagi. Nah, jadi setelah 100 tahun dia udah kembali, belum tentu dong kita 100 tahun kemudian masih hidup. Iya betul. Ya kan, makanya gue bilang itu salah satu pesugihan yang beli putus. Udah dapat duitnya, dia udah dapat tumbalnya, selesai perkara. Apesnya pun udah hilang. Berarti kalau misalkan ini yang beli putus ya, berarti ada yang nyambung juga bang modelnya? Ada. Nyambung tuh seperti kayak yang dari via genderuwo, buto ijo. Bahkan gue juga pernah ada beberapa pasien itu dari salah satu gunung di daerah Jawa Tengah. Itu pesugihan buto ijo dan meninggalnya pun lumayan tragis. Korbannya? Iya. Yang ditumbalinnya ya? Ditumbalinnya, dan pasti setiap tumbal yang dijadikan makanan oleh mereka atau dijadikan asisten atau apapun di alam mereka, ya meninggalnya nggak akan bagus si pelakunya.
si pelakunya atau tumbalnya sekalian, meninggalnya pasti aneh-aneh. Nah si Ratu Kunti ini, si tumbalnya itu dijadikan pasukan di kerajaan dia. Seperti itu. Kemarin sih pas banget kebetulan tanggal 28 Desember. Baru dong ya? Baru banget kemarin. Kebetulan gue dapat 2. Dapat 2. Dapat 2 ratu dan sudah ada beberapa yang pakai sih. Oh. Tapi gue bilang gue nggak mau ikut campur. Kalau lu mau pakai silakan, gitu aja. Iya. Bahkan untuk dikasih uangnya pun nggak berminat sama sekali. Takut korban berikutnya. Malah jadi korban berikutnya kan nggak seru ya. Iya. Makanya gue bilang ya udah pokoknya pakai aja. Masalahnya syaratnya aja juga kan lumayan berat kan. Selama diikutin aja kita udah apes. Iya. Terus pokoknya rezeki pun ditutup. Nah ada satu lagi yang bikin kita tuh, yang pasti bikin gagal dari ritual ini, kita nggak boleh ragu sama sekali. Harus yakin ya? Harus yakin. Karena sekali kita ragu atau mempertanyakan, ini benar nggak sih pesugihan? Ini benar nggak sih ratu, apa gue cuma bikin apes? Benar nggak sih 7 hari ini gue bakal dapat uang gede? Itu udah pasti gagal. Dan si ratu akan kembali ke alamnya lagi. Oh. Kayak gitu. Jadi emang tantangannya seperti itu sih. Godaannya kita bisa bilang seperti itu. Bahkan dibikin ragu biar gagal. Dari mereka pun pasti akan seperti itu. Tapi kalau misalkan ragu nih, akhirnya gagal, dia balik nih, dan dia akan kembali lagi 100 tahun lagi tetap. Iya. Jadi sia-sia dong dia datang sia-sia. Ya. Tapi kan kadang kita bisa bilang 100 tahun lagi belum tentu nih orang ini masih ada. Iya benar. Tapi kan Ratu Kunti bukan satu. Di Indonesia itu banyak. Cuman kita nggak bisa nebak keluarnya kapan, 100 tahunnya dia kapan. Iya. Mungkin setiap hari ada lah gitu bahasanya. Mungkin. Dan sebenarnya untuk mencari ratunya itu gampang sih. Tinggal kita masuk ke alam goib, kita cari aja energi mana nih, dari mana nih yang paling gede nih. Itulah dia itu. Nah itu dia, energi Ratu Kunti ini paling gede di antara kunti yang lain. Karena satu-satunya yang bisa wujud di depan manusia real, ya itu dia. Tapi kalau misalnya nongol-nongolin di orang tuh itu dia atau bukan? Bukan. Beda lagi ya? Beda lagi. Kalau dia tuh bahkan bisa, ya kita orang biasa pun bisa lihat. Itu kehebatannya energinya si Ratu Kunti itu, bisa dilihat orang pun aman. Tapi yang abang bener-bener tahu nih sejarahnya, sejarah atau orang yang bener-bener make, ada nggak bang? Maksudnya make yang si Ratu ini? Iya, make Ratu ini. Ada. Itu boleh diceritain bang? Gue nggak bisa nyebutin lokasinya di mana sama orangnya siapa. Jadi ada yang make, dia pokoknya orang daerah Jawa Barat lah, masih Jawa Barat. Dia numbalinnya itu teman kerjanya. Sorry bang, tapi kalau tumbal itu dia yang pilih sendiri? Iya. Si pelakunya yang ngasih. Ini gue mau yang ini ditumbalnya buat ini. Oke. Nanti pokoknya yang dimintanya itu selalu cewek, nggak mungkin cowok yang diambil. Bisa itu anak buahnya lah, atau teman kerjanya, atau bahkan pacarnya pun bisa. Siapa aja. Nah setelah melakukan ritual satuin badan dia sama si Kunti, ini dia akan diikutin selama 7 hari. Tapi dia lebih cepat orang ini. Dia cuma 5 hari duitnya sudah ada, dan korbannya sudah meninggal. Kalau boleh tahu bang, ritualnya kayak apa itu bang? Ritual untuk nyatuin itu, jadi ada wirid tertentunya. Saat medianya itu sudah kita tangkap, atau si ratunya kita udah di tangan istilahnya gitu, kita butuh nama si pelakunya, nama lengkap, hari lahirnya, terus fotonya itu harus ada. Atau kalau misalnya nggak ada seperti itu, orangnya datang langsung ke kita, jadi kita satuin di badannya langsung. Nanti berupa medianya itu akan dibawa-bawa kemana-mana, bisa itu di dompet, di kantong, itu harus selalu dibawa kemanapun. Bahkan mandi pun harus dibawa, nggak boleh ditinggal. Karena emang gunanya saat kita ragu, isinya hilang. Kayak gitu. Langsung itu ada dia kalau nggak salah waktu itu cerita bilang dapat sekitar 2,5 M dalam 5 hari tuh. Bayangin aja nggak kerja dapat 2,5 M dalam 5 hari. Nah, berarti kalau yang abang bilang kan beri putus, berarti dia udah menumbalkan. Ada konsekuensi lain nggak buat si pelaku ini? Nggak ada.
Oh nggak ada ya? Makanya gue bilang ini pesugihan yang langka jatuhnya, karena nggak ada keterusan berikutnya. Setelah udah istilahnya gini, si ratu udah ngasih enak ke lu, terus lu juga udah ngasih anak buah ke si ratu, selesai. Oh itu yang disebut beli putus maksudnya gitu Beli ya? putus kayak gitu. Beda dengan pesugihan yang lain kayak jual musuh lah atau jual umur pun pasti ada konsekuensinya ke kita. Cuman ya resikonya seperti itu, selama 7 hari itu hidup tuh udah kayak apa sih ya, kayak kita bilang apes banget lah. Ya? Apapun yang kita kerjain gak akan Beres. Semuanya bakal ada aja gangguannya, entah itu jalan motor tiba-tiba bannya pecah atau tiba-tiba duit hilang. Nah itu gangguannya seperti itu. Berarti ketika udah terima uang selesai tuh ya? Selesai. Ketika misalnya uangnya udah terpakai nih, ceritanya sudah habis gitu, kemudian dia pengen lagi gitu, bisa itu bang? Dengan yang sama lagi bisa. Oh gitu ya? Tapi kan belum tentu untuk semua orang itu bisa mendapatkannya, si ratu ini. Jadi istilahnya kuncennya ini belum tentu bisa dapat lagi. Oh, jadi 100 tahun ya? Nah mungkin kalau untuk mencari lagi bisa, tapi ya butuh timing yang pas sih. Ya? Butuh waktu. Nggak segampang itu. Kebetulan kemarin 28 Desember dapat. Makanya kebetulan juga yang butuh dia untuk melunasi hutang, ya udah pakai aja. Gue bilang seperti itu. Tapi gue bilang gue nggak mau ikut campur soal apapun lagi. Iya. Di gue pun istilahnya putus. Iya. Jadi nggak mau ikut campur apa-apa. Ya bang cuma ngarahin aja lah gitu ya. Iya. Kadang kalau misalnya kita butuhnya cuma kecil pun dia juga mau, tapi tumbalnya biasanya darah hewan atau manusia. Oh. Karena tapi ya itu mempengaruhi hasil sih. Maksudnya gimana tuh bang? Ya paling kalau darah atau hewan atau manusia gitu paling dapatnya cuma beberapa ratus juta. Oke. Nggak segede nyawa. Ke nominalnya dan ke hasilnya. Kalau boleh tahu itu bang, sorry potong. Uangnya itu dari alam mereka atau gimana bang? Iya, uangnya itu sebenarnya sih kita bilang dari alam mereka. Setelah jadi ada di lemari atau di kotak gitu kan, itu nggak bisa langsung dipakai. Kita harus ada ritual penyempurnaannya dulu. Jadi setelah disempurnakan uang itu baru bisa dipakai untuk misalnya belanja atau beli aset atau langsung masukin ke bank, itu bisa langsung kayak gitu. Tapi kalau dibeliin misalnya untuk kebutuhan sehari-hari, gue bilang sih mendingan dijadiin aset dulu, karena uang gaib kan. Iya. Secara uang jin dimakan setan. Iya. Cepat habis. Mendingan jadiin aset, dijadiin uang yang benar real uang manusia gitu. Iya. Setelah dijadiin aset, itu duit mau hilang mau jadi daun lagi itu bebas. Kita udah putus urusan gitu kan. Iya. Kayak gitu jadinya. Tapi itu kejadian tuh bang. Berarti ketika contoh ya misalnya dia beli aset dengan uang itu, ketika aset sudah dimiliki, surat-surat sudah dimiliki segala macam, beberapa minggu kemudian uang itu jadi daun gitu. Nggak sampai beberapa minggu, beberapa jam orang itu pergi udah jadi daun. Oh gitu. Jadi kalau kita bilang tuh kayak menipu mata lah. Iya. Dia menipu mata. Jadi kayak ini mata si pelaku sama si penjual barangnya ngeliat itu duit. Setelah udah pergi entah kemana beberapa jam atau udah seharian, itu duit bisa hilang, bisa tiba-tiba kayak kerampokan. Atau misalnya itu duit lagi berubah jadi daun. Sistemnya kayak gitu. Emang itu kan bukan duit asli sebenarnya. Oh memang bukan ya? Bukan. Jadi cuma memanipulasi mata aja ya? Iya. Udah gitu juga kan di alam gaib pun duit kayak gitu banyak sebenarnya. Jadi ya mereka tinggal ngambilin aja. Di sana pun seperti itu. Jadi ya itu bukannya asli. Makanya ada ritual harus disempurnakan dulu biar bisa dipakai. Ritual itu selama 3 hari. Biar terlihat seperti uang asli gitu ya. Tapi si pelakunya ngelihat di lembarnya udah full uang. Semua juga udah ngelihat, siapapun yang ngelihat udah full uang. Cuman nggak bisa digunakan dulu selama harus disempurnakan. Harus disempurnakan selama 3 hari itu harus disempurnakan. Kalau semakin lama uang itu nggak disempurnakan, dia lama hilang. Makanya dibilang banyak pesugihan yang gagal itu seperti itu. Nggak sabar. Intinya nggak sabar. Udah lihat duit gitu kan, pengen buru-buru pakai, tiba-tiba dipakai pas udah dibawa ke tas
sampai lokasi hilang. Kayak gitu jadinya nggak sabar intinya. Iya, ya nggak sabar ya. Makanya kalau ada yang kayak gitu kebanyakan itu orang langsung beli rumah, masukin ke bank, jadiin tanah. Karena setelah udah jadi semuanya, itu duit mau hilang lagi atau mau jadi daun udah nggak ada urusan. Iya, udah putus kan? Udah putus. Iya. Tapi kalau tadi kan yang beli putus nih bang, kalau yang nggak beli putus ada nggak abang punya pengalaman? Ada pasien gua. Ada juga? Ada. Banyak ya. Tapi pasien ini sekarang udah meninggal. Oh inilah. Jadi gua tuh juga kadang-kadang dapat pasien yang ingin mutus perjanjian dengan pesugihan. Oke. Nah, ada satu juga dari daerah Jawa Tengah. Dia pesugihan buto ijo. Pesugihan buto ijo. Jadi, gue nggak tahu nih persyaratannya gimana, ritualnya seperti apa sama si buto ijo ini. Dia datang ke tempat gue udah dalam keadaan sakit. Oke. Bersama istrinya, dia bilang dia sakit. Pertama nggak cerita kenapa, tapi gue lihat pertama jempol kakinya hijau. Jempol kaki? Jempol kakinya sebelah kanan. Oh sebelah kanan. Hijau pertama. Kata gue kenapa nih hijau jempol kakinya? Ya udah gue coba interogasi dulu kan. Kenapa ini? Takutnya serangan santet kata istrinya gitu. Kataku nggak yakin nih. Coba cerita lagi yang benar. Akhirnya cerita lah. Suaminya udah lemes nih. Karena mutus sebuah perjanjian goib kalau belum memakan dari kitanya sendiri itu masih bisa kita negosiasikan untuk diputus ke tempatnya. Jadi via astral kan. Jadi kita komunikasikan, kita putus, selesai dia minta apa untuk mutusnya dari si goibnya ini. Nah, pasien gue yang badannya jadi hijau ini dia udah kena ke badannya sendiri, badannya yang udah diminta sama si goib. Oh, makanya jadi hijau tuh ya. Jadi hijau. Udah gitu pertama jempol. Seminggu kemudian nggak baik karena gue udah bilang kalau konsultasi nggak jujur, kita nggak akan bisa menanganinya gitu kan. Kayak kita ke dokter aja gitu. Betul. Bilang batuk nggak taunya corona kayak gitu kan. Iya. Nah, kita harus jujur dulu minimal. Ya diagnosanya bener nih gitu kan. Dan dia nggak jujur. Akhirnya seminggu kemudian datang lagi. Kondisi udah satu kaki kanan sudah hijau. Terus udah gitu coba jawab yang jujur. Ini kenapa? Tanya gitu sama istrinya karena suaminya udah lemes, udah nggak bisa ngomong. Akhirnya ceritalah pesugihan dari buto ijo. Kayak gitu dari di Jawa Tengah, sebuah gunung di Jawa Tengah. Oh gitu, ini udah makan dari badannya sendiri, dia udah minta tumbali diri sendiri, gue bilang gitu kan. Terus solusinya apa? Ya udah nggak ada solusi. Kalau udah memakan diri sendiri, ya udah otomatis badan kita yang bakal dibawa. Udah nggak ada solusinya, ya ini resiko dari pesugihan, gue bilang kayak gitu kan. Terus jadi gimana? Ya udah yang sabar aja bu, saya bilang gitu kan. Dia udah nggak bisa ditolong, gue bilang gitu kan. Ya udah si ibu itu akhirnya pulang. Seminggu kemudian lagi ngabarin suaminya udah meninggal. Tapi seluruh badan udah hijau. Di jenazahnya aku difotoin lagi. Jenazahnya udah kayak hulek hijau semua. udah kayak hulek hijau semua. Jadi udah dikafanin. Udah hijau semua, muka hijau kan. Kalau biasa kalau orang meninggal pucat atau biru gitu kan. Nah ini hijau. Gua nggak tahu dia dijadiin apa di sana atau dibuat apa ini orang sampai hijau kayak. Tapi kalau yang kayak gitu bang, dia ngasih tumbal juga kan berarti? Pasti. Mungkin bisa kita bilang tumbal pertama atau kedua atau seterusnya itu bisa jadi karyawannya, anak buahnya, atau anaknya atau kakaknya atau adiknya, itu bisa aja. Terus akhirnya kok bisa jadi ngarahnya ke si pelaku ini sendiri gitu? Semua perjanjian goib atau istilahnya kita bilang pesugihan, cepat atau lambat akan memakan diri kita sendiri. Itu tipu daya, salah satu tipu daya dari pesugihan. Mungkin kita bilang ini pesugihan jual musuh gue nih yang akan meninggal, kayak gitu kan. Gue nggak akan kenapa-napa. Itu menurut dia. Aslinya dia akan
kena juga ke badannya juga, entah itu sakit, entah Cuman itu nanti, apa, ya? cuman nanti. Oke. Seperti itu. Jadi itulah manipulasinya dunia gaib seperti itu. Jadi perjanjian itu kan sebenarnya udah salah. Iya. Kita ikutin malah lebih salah. Iya. Karena udah banyak kan udah keburu tergiur dengan uang sih. Benar. Jadi Tapi udah kalau dapat yang uang, abang- udah lupa semuanya. Iya. Tapi kalau yang abang temui nih, motifnya apa berarti bang mereka mau ini? Kebanyakan sih udah terlilit hutang sih. Itu ya. Ya jadi udah ketipu entah sana sini, terus hutangnya sudah jadi banyak sampai ratusan juta mungkin miliaran. Atau ada nggak yang gara-gara pinjol? Banyak, Serius? ada. Ada yang pinjol, Ada ya? ada yang pinjol. Kan Iya. adanya nih pinjol kan berita bunuh diri bang, habis gitu ya. Itu nyari pesugihan. Orangnya sampai sekarang setahu gue ya, orangnya sekarang lagi ada di Subang. Melarikan diri, dia lagi nyari pesugihan sana, cuma karena gue bilang gue udah nggak bisa bantuin apa-apa buat cari pesugihan. Gue bilang gue udah nggak mau ikut campur soal pesugihan. Gue bilang itu kan sampai sekarang pun saya gitu kan, gue nggak mau bantuin info tempat ini segala macam. Gue udah nggak mau tahu, walaupun tahu pun nggak akan kasih tahu. Dan orang ini yang tadi bilang kejerat pinjol lagi di Subang, lagi nyari pesugihan. Gue nggak tahu lagi kabarnya gimana. Pinjol sampai 200 juta lebih. Anak istrinya udah ditinggalin di kampungnya. Jadi Buat dia apa lagi itu pinjol, melanglang buana kalau kita bilang. Iya. Buat apa itu bang 200 juta pinjol? Nggak tahu deh, pokoknya ceritanya seperti itu. 200 juta lebih, ya semua asetnya udah habis. Ngeri banget ya. Pinjol itu sampai, kata gue pinjol bisa sampai segede gini ya. Ya emang resiko sih ya. Iya. Dari apapun tindakan yang kita lakukan pasti ada resikonya. Benar. Nggak akan istilahnya lu pengen duit banyak instan tapi nggak mau kerja, kayaknya nggak mungkin. Iya benar. Atau nggak ada yang ngasih duit banyak tapi nggak minta imbalan sesuatu, itu lebih nggak mungkin. Iya betul. Pasti akan ada satu permintaan atau konsekuensi yang akan kita terima. Iya. Nggak mungkin istilahnya gue minta duit 200 juta buat bayar pinjol tapi gue nggak ngasih apa-apa, kayaknya nggak mungkin. Nggak mungkin. Dan pesugihan itu perlu dicatat nih ya, pesugihan itu dari 10 orang yang melakukan pesugihan dalam satu tempat, yang lolos cuma 1. 10 orang yang ikut, 10 orang yang melakukan pesugihan di dalam sebuah tempat. Misalnya gini, di Gunung Kawi misalnya deh, itu terkenal banget pesugihannya kan. Itu 10 orang bareng-bareng pesugihan misalnya, yang lolos cuma 1, sisanya gagal. Makanya gue bilang pesugihan itu susah. Jadi kalau udah tahu susah, mendingan jangan. Buat apa gitu kan? Nanti juga konsekuensinya belum tentu sekarang siap, besoknya mau gitu. Karena kita nggak tahu isi perjanjiannya apa. Tapi kalau yang nggak dapet, kayak tadi tuh 10 orang, yang 9-nya kan nggak dapet tuh, aman berarti mereka ya? Biasanya apes. Rezekinya kayak ketutup. Tetap kena juga ya? Tetap kena. Karena mereka udah melakukan ritual. Iya. Ritual untuk manggil si goibnya itu. Biasanya apes, dan yang udah ya pasti nyari praktisi atau nyari dukun buat ngilangin apesnya. Itu pun salah lagi ya? Salah lagi. Makanya mendingan jangan dari awal. Iya. Mendingan tuh pesugihan paling benar tuh kerja, udah. Ini keren banget sih bang, maksudnya ini ilmu banget nih. Ya ilmu pengetahuan juga buat orang-orang kan. Iya, biar nggak salah langkah gitu kan. Makanya kalau mau nyari pesugihan pun, misalnya pesugihan yang benar, ya udah kerja aja. Betul. Kerja aja benar, nanti juga rezeki pasti ada. Iya, bener bang. Makanya ya sekarang yang instan dapat duit banyak, pengennya enak, kan nggak mungkin. Betul. Mie instan aja ada. Misal aja dimasak dulu. Yang namanya mie instan aja dimasak dulu. Iya benar. Ini masa mau instan duit banyak tapi nggak ngapa-ngapain, itu lebih aneh kan? Impossible lah ya. Iya. Makanya kadang-kadang gue mikir gitu, kok bisa sih orang sampai kayak gitu? Iya. Berani. Kadang ada loh satu minta tolong ke gue buat nyari numbalinnya itu adiknya sendiri. Wah. Gue bilang gue nggak punya informasi apa-apa. Gue bilang gitu, adik gue ini jahat. Pokoknya kayak udah mau bunuh gue sendiri, udah segala macem. Gue mau numbalin dia. Ya gue bilang gue nggak bisa bantu apa-apa. Karena mau lu nyari ke siapapun silakan, tapi ke gue nggak akan dapet. Iya. Percuma, nggak akan gue kasih tahu apapun, informasi apapun. Apalagi buat nyakitin keluarga kan? Iya. Nggak akan gue kasih.
Karena yang kayak begitu udah gue juga salah, Iya. dia pun lebih salah, Iya, betul. numbalin orang juga udah pasti salah. Iya. Apalagi adiknya sendiri. Tapi kalau yang gara-gara warisan ada, Bang? Banyak Banyak. rebutan warisan. Belum lama kok ada kasusnya. Lu tanganin tuh. Dia orang Sumatera lah, kita bilang Sumatera ya. Iya. Gue nggak bisa nyebutin tempatnya. Jadi dia suami istri perebutan harta warisan dari keluarganya. Itu berupa sebuah peternakan lah. Dari keluarga istri atau suami? Dari keluarga si suami. Si suami. Dia berdua adik kakak. Nah, si kakaknya ini mau numbalin si adiknya. Ini beda cerita sama yang tadi ya. Iya. Ini mau numbalin si adiknya. Adiknya ini suami istri lagi hamil 9 bulan istrinya. Aduh. Itu mau ditumbalin satu keluarga karena si orang ini tuh mau nguasain total semua peternakannya itu. Jadi udah nggak mau dibagi dua lah. Iya. Istrinya kayak gitu. Nah, orang ini tuh udah berobat kemana-mana. Udah ke dukun manapun gitu kan untuk minta tolong ke ustadz, ke kiai. Dibikinnya itu satu keluarga ini suami istri sama anak dalam perut tuh dibikin hawanya panas mulu di rumahnya, berantem mulu, sakit-sakitan mulu, si istri lagi hamil sakit-sakitan mulu. Pokoknya udah dibikin kayak udah orang mau meninggal males deh gitu kan. Iya. Jadi mau meninggal tapi belum meninggal, mau hidup tapi begini gitu kan. Dibikin kayak gitu. Akhirnya gue coba bantuin buat ngemagerin dia badannya biar jangan diserang kayak seperti itu. Alhamdulillah istrinya sekarang udah lahiran, udah sehat semuanya, aman, nggak jadi ditumbalin. Cuma serangannya sampai sekarang masih ada. Dan perlu dicatat, serangannya itu bukan ke si pasiennya aja, bahkan ke gue pun sering. Lu juga ada di rumah gue. Itu dikirimin kelabang, tiba-tiba ada di bahu. Gue lagi duduk di depan teras, tiba-tiba di bahu ada kelabang. Logikanya dari mana nih kelabang? Iya. Ada fotonya kalau nanti mau lihat ada. Terus, boleh dikirim Bang ya? Oke, terus dikirimin. Terus kalajengking. Itu juga, tiba-tiba ada. Rumah gue itu bisa gue bilang ya emang agak kesana kebun. Tapi bukan kebun yang tipe-tipe hewan ini. Iya, betul. Kelabang itu kan biasanya tempat panas kan, kebun tempat gue itu dingin. Ya kan, Bogor itu kan dingin banget tempat kelabang. Itu kelabang. Ulang lewat depan rumah. Dalam satu malam. Dalam satu malam. Jadi malam itu barang-barang itu, benda-benda itu ada semua. Gila. Terus udah gitu ada kayak tawon hitam gitu, ada beberapa. Itu tiba-tiba ada di muter-muter aja. Padahal malam mana ada sih tawon yang keliaran. Dan agak lumayan banyak. Logikanya kan seperti itu. Iya. Dan ternyata apa yang gue dapet, si pasien ini juga dapet di rumahnya. Makanya gue bisa bilang, oh ini kiriman dari sana. Tinggal gue bilang sama pasien, tenang aja, ini mah gak akan ngapa-ngapain. Ini udah mainan saya waktu SMP. Saya bilang gitu. Udah tenang aja, ini mah. Abang main itu dari SMP? Ya belajarnya seperti itulah. Jadi mah mainan gue SMP, gak bakal kenapa-kenapa. Ya udahlah, ini mah nyantai aja. Udah biarin aja. Tangkepin kelabangnya. Terus di sini kan tangkep, masukin botol. Botolnya berasap. Hilang. Ada videonya, nanti aku kasih. Iya, oke. Langsung berasap, hilang di dalam botol kelabangnya. Tapi kalau yang untuk kalajengking ku bakar. Terus kalau ulang dia lewat aja, gue nggak sempet foto, gue juga agak geli kan. Ulah lumayan gede. Terus kelabang, kalajengking, ular, terus tawon itu, tiba-tiba juga ada kodok. Logika nggak, kodok di depan kita berjajar 4 biji, 4 ekor. Logika nggak sih? Iyalah, nggak mungkin lah. Udah kayak pasukan berempat. Kodok itu lihat orang kan lompat. Pasti. Itu 4 diri. Bukan diri ya, maksudnya duduk gitu, ya, 4 gitulah, berjejer gitu kan. Logikanya kan nggak ada. Ada fotonya juga kok. Nggak boleh kirim ya. Nanti orang gue kirimin ke temen gue aja fotonya. Nih, ada kejadian seru. Set, kodok rapih banget duduknya. Ya seperti itulah. Lagi baris kan. Baris. Bener-bener. Ya udahlah, itu kodok gitu. Dah dalam satu malam loh itu. Akhirnya tindakan apa Bang yang lu lakuin buat nangkal? Pertama sih otomatis gue karena ibu hamil ya.
Gue bersihin dulu badannya semua, karena gue posisi dari jarak jauh. Iya, Gue iya, di Bogor, dia di Sumatera. Jarak jauh, gue bersihin dulu si suami istri ini. Langsung gue pasangin pagar gaib, biar nggak ada serangan berikutnya. Okay. Tapi si pasien ini nggak mau jarak balik sih. Intinya nggak mau, ya udahlah selesai aja, kalau emang lu mau harta itu ambil aja, yang penting gue sama istri gue selamat. Akhirnya orangnya udah pindah, tapi tetap masih satu pulau. Jadi kalau istilahnya kalau yang satu di Medan, dia udah pindah ke Lampung gitu, udah jauh gitu kan, masih sama-sama Sumatera. Karena orangnya udah pindah, udah hidup bahagia, aman. Ya cuman serangannya masih ada, sampai tadi malam pun ada. Di malam ini? Jadi ini misalnya rumah gue satu, ini otomatis ada tetangga kan. Iya. Jam 4 pagi tetangga gue semua pada laporan ada yang gedor-gedor pintu rumahnya, termasuk rumah gue. Jam 4 pagi tadi. Tapi lu tahu itu dari sana ya? Iya, udah tahu. Makanya aku bilang aja, pesan di rumah saya enggak, padahal sama. Gedor-gedor pintu jam 4 pagi dan barengan. Tetangga semua pada ngomong, ini tadi pagi ada apa sih pada gitu. Pas aku bangun pagi, berarti ya? Kenceng. Tadi pagi ada yang kenapa sih kok pada gedor-gedor pintu? Pada semua ngerasain, cuman karena dibukain pintu nggak ada apa-apa, ya udah masuk lagi. Semua tadi malam banget. Padahal gue tidur semalam itu sekitar 2:30 atau jam 3 deh. Jadi pas gue tidur jam 4 sebelum azan subuh, semua pintu di rumah digedor. Baru semalam. Emang ya itu sih resiko seorang praktisi ya. Iya. Dalam ngobatin, kalau misalnya si dukun santetnya itu nggak bisa jarak si pasien, ya otomatis jaraknya ngobatin sih. Itu udah salah satu resikonya. Iya. Baru banget semalam kok. Iya makanya kan digedor. Tapi gue pernah dengar gini bang, kalau misalkan orang kena santet lah misalnya di daerah A gitu misalnya. Kemudian untuk menghindari itu dia harus pindah pulau. Benar nggak itu bang? Benar. Bisa itu ya? Gitu. Ada beberapa kasus yang emang santet itu terhalang sama laut. Jadi laut itu istilahnya perbatasan. Kayak misalnya ada beberapa kasus juga santet dari tanah Kalimantan misalnya. Dia berlaku di Kalimantan, tapi kalau dia untuk keluar Kalimantan biasanya akan pudar. Hilang enggak, tapi pudar. Banyak kan kalau di Kalimantan ada tuh ilmu yang ngilangin anggota tubuh. Iya. Dari Kalimantan kan. Pernah dengar tuh gue. Tapi kalau di Kalimantan dia biasa normal aja. Saat dia ke Kalimantan anggota tubuhnya hilang. Jadi ada konsekuensinya. Jadi di sananya aman, atau kebalikannya pas dia balik ke Kalimantan anggota tubuhnya hilang, tapi kalau dia balik ke tanah Jawa misalnya anggota tubuhnya ada lagi. Itu biasanya tanah dari Kalimantan tuh. Iya. Aku pernah dengar itu tuh. Ada emang perbatasan laut itu suatu perbatasan sih kalau kita bisa bilang. Tapi kalau yang ilmunya udah tinggi-tinggi, laut juga dihajar. Sadis ya. Masuk juga tuh barangnya. Luar biasa. Bahkan lintas negara pun ya ada. Oh gitu ya. Pasienku ada yang dari Taiwan, Malaysia, paling jauh Kuwait. Banyak juga berarti ya. Ya intinya menolong orang sih. Iya benar-benar bang. Menolong orang aja intinya kayak gitu. Jadi nggak mau yang dibebankan. Lu harus sembuh harus sekian segini, nggak sih. Nggak sampai segitunya. Iya. Jadi emang niatnya nolong orang aja. Selagi lu bisa bantu gitu ya. Dan nggak menyesatkan. Iya. Terutama itu. Dan nggak menyesatkan. Makanya kalau misalnya ada yang minta pesugihan atau apapun, lu siap ambil resikonya sendiri nggak? Soalnya gue nggak mau ikut campur. Iya. Paling gitu aja. Iya. Gue nggak mau ikut campur. Paling semepet-mepetnya ya udah kasih tahu nih kesini aja. Ini pakai ini aja nih, paling gitu. Cuman nggak mau ikut campur sama sekali. Bahkan dikasih duitnya pun nggak mau. Iyalah ya, ngeri Takut lah ya. berikutnya salah satunya kita gimana? Iya, malah kena efeknya. Benar-benar. Perjanjian gaib itu perjanjian yang kita bisa bilang itu mutlak. Nggak bisa diganggu sama manusia atau makhluk lain. Itu udah perjanjian. Kalau sampai ada yang melanggar perjanjian itu atau ada yang mencoba menggagalkan, tapi nggak ada negosiasinya, ya konsekuensinya kita sendiri. Iya. Ya gitu jadinya. Balik lagi ya. Banyak kok emang yang ke rumah juga ya lumayan parah sih, udah pada parah baru ke rumah.
Tapi gue ada pernah dengar gini bang juga. Jadi kalau pesugihan itu dia ngambil jatah umurnya keturunan yang akan datang gitu. Itu namanya pesugihan jual umur. Jual umur. Itu ada di dekat rumahku lagi. Banyak banget ya. Dekat rumahku itu jual Emang kayak umur. gini masih banyak ya bang ya? Orang masih nyari banyak juga ya? Banyak jual umur. Jadi proses ritualnya, ya nggak usah jelasin lah ya proses Iya, iya. ritualnya. Yang mekanismenya aja mungkin ya. 10 tahun umur kita setara dengan 8 miliar. Dan itu bisa di top up. Gila nggak tuh? Bisa di top up. Dipotongnya 5 tahun lagi. Kalau mungkin agak nggak masuk akal ya. Iya. Umur itu kan yang tahu Tuhan. Iya betul. Jadi ya makhluk ini gue juga bingung gimana metodenya dia gitu kan. Jadi misalnya umur kita di dunia itu 50 tahun. Dia numbalin 10 tahun umur kita. Jadi umur kita tinggal 40 tahun hidup kan. Nah, saat udah 40 tahun lagi, dia masih hidup, dia udah kehabisan nih uang dari yang 10 tahun tumbalin. Dia bisa top up. Tapi umurnya berkurang, udah habis dong. Dan jangan salah, mau menjelang umurnya habis, udah kayak orang lumpuh. Ya udah lebih parah sih seperti itu. Mekanismenya seperti itu. Ritualnya pun gue bilang sih emang sebenarnya ritual jual umur sih gampang, cuman untuk keberhasilannya susah. Ritualnya gue bilang gampang, tapi keberhasilannya susah. Itu sama dengan yang pesugihan ini nggak bang? Jadi misalnya si pelaku pesugihan, jadi kan dia dapat harta nih. Nah itu dia ngambil jatah hartanya, tadi kan umur ya. Kalau ini ngambil jatah hartanya keturunannya gitu, sama ya? Sama aja. Sama aja ya? Sama aja. Kan itu bisa berlanjut ke keturunannya. Jadi kalau keturunannya pengen kaya, ya berarti tadi gue bilang bisa top up. Jadi bukan top up-nya itu ya? Bukannya umur dia doang. Misalnya anaknya nih dijelasin misalnya bapaknya pelakunya sama anaknya nih, tuh kalau mau kaya jual umur lu 5 tahun lagi nih. Jadi top up umur bapak. Istilahnya kayak gitu. Jadi bapaknya udah ngasih 10, anaknya ngasih 5, duit dapat duit lagi. Kayak gitu. Jadi kayak turun-temurun sih. Nekat juga ya orang-orang. Zaman sekarang udah pada butuhan. Iya sih. Sebenarnya ilmu ini udah dari zaman dulu ya. Dari zaman dulu, dari zaman Nabi pun sudah ada. Iya. Ilmu sihir lah bahasanya gitu Iya. ya. Aduh, luar biasa. Lumayan serem loh. Iyalah, apalagi ya lu sebagai praktisi ya bang ya. Ketika lu bantuin orang, ada dampaknya juga ke lu gitu yang tadi lu cerita itu ya. Pasti, itu udah pasti. Bahkan kalau sekarang udah bukan ke gue lagi, ke tetangga gue. Ya itu digedor-gedor pintu malam-malam. Oh iya ya, kena denger juga deh ya, kena efeknya. Dibukain pintu nggak ada orang, jam 4 pagi dan semuanya rata. Dan siapa yang iseng jam 4 pagi ngetok-ngetok pintu, azan subuh juga belum. Iya. Baru tadi malam banget. Langsung pada bikin status tuh di grup WA. Semalam ada gedor-gedor pintu, ketawa aja bacanya. Tapi lu untuk menangkal itu semua apa bang? Apanya? Misalnya ada gangguan-gangguan dikirim dari orang. Ya gue juga punya penangkal sendiri sih. Semua setiap praktisi harus punya fondasinya sendiri. Masing-masing ada berbeda-beda lah ya. Iya berbeda-beda. Nggak bisa kalau nekat gitu. Oh gue tahu cara ngobatin sendiri. Yang itu namanya bunuh diri. Kita nggak tahu apa yang kita lawan. Iya. Jadi harus punya fondasinya lah minimal. Jadi nggak bisa. Oh ini kena santet nih obatnya ini. Gue bisa ngobatinnya. Nggak bisa seperti itu. Iya, nggak se-easy itu ya. Tapi lu bisa begini dari kapan bang? Gue dari kecil. Dari kecil ya? Gue udah temenan sama makhluk itu bahkan dari SD kali ya. Lu bermain bareng gitu? Dari SD, gue udah dari SD. Nah naik ke SMP, naik level lagi. Mungkin pikiran gue kalau SD tuh gue belum bisa ngebedain ini orang apa bukan ya. Wah, sampai kayak gitu bang? SD, ini orang atau bukan ya? Nah, terus udah gitu masuk ke SMP, gue mulai bisa bedain energinya. Mungkin akil balik ya. Iya. Mulai bisa energinya. Oh, ini bukan orang. Iya. SMA itu udah mulai bisa ngobatin orang. Dengan dia beberapa puasa mutih segala macam dengan beberapa ritual cara-cara buat ngobatin orang seperti itu. Jadi kayak gini dari bokap atau nyokap bang? Ada? Nggak ada. Oh nggak ada? Nggak ada. Langsung abang aja gitu? Unik ya? Iya. Biasanya kan kalau ada cerita
Dari Betul, bapak, benar. dari ibu. Bapak gue nggak ada yang bisa, ibu gue apalagi. Oh. Gue doang sendiri. Atau mungkin ada kali bang dari buyut Kalau gitu. itu kurang tahu deh. Tapi Iya. setahu gue yang masih hidup nggak ada satupun. Oh. Atau yang udah meninggal sebelum gue dan Iya, maksudnya gue udah lahir dia ada gitu kan, atau meninggal setelah gue lahir itu nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada silsilah. Berarti ini benar-benar gift ya, dikasih sama Allah lah gitu ya. Ya alhamdulillah sih. Iya. Dan ya udah dari, bahkan ada satu, kalau kita bilang apa ya, giftnya cukup mengerikan. Apa nih bang? Gue bisa megang suatu benda atau orang, gue bisa tahu masa lalunya. Wih, jadi kayak ada filmnya gitu ya? Iya, kayak ke download. Iya. Tapi nggak enaknya lihat masa depannya. Oke. Lihat masa depannya orang meninggalnya seperti apa. Bisa sampai ke situ? Dan kejadian almarhum nyokap. Lu ngeliat masa depannya nyokap gitu? 3 hari sebelum meninggal. Aduh. Kejadian 100% apa yang gue lihat. Itu lu sengaja melihat apa gimana? Itu terbuka sendiri. Oh. Ibaratnya tuh naik level. Ini kita bilang naik level ya. Jadi itu inget banget lulus SMA, mungkin lulus SMA naik level di situ. Jadi gue bangun tidur, gue ngerasa bangun tidur kok rumah gue kayak rame ya. Gue lihat ke depan, gak taunya nyokap udah meninggal. Itu yang gue lihat pertama kan. Iya. Terus gue lihat posisi orang-orangnya, posisi benda-bendanya sama posisi jenazahnya itu di sini, ya kan? Tiba-tiba badan gue kayak ketarik ke belakang, tahu-tahu bangun tidur lagi. Oh. Itu pertamanya. Iya. Terus gue lihat, oh, mungkin mimpi ya atau gitu, apa ya, gitu iya, kan. iya. Nah 3 hari kemudian meninggal nyokap. Pertama nggak sakit, terus hari ketiga tiba-tiba sakit, bawa ke rumah sakit, malamnya meninggal. Kuburnya besok pagi. Oke. Ya kan? Posisi mayat, posisi benda, posisi orang yang datang semua 100% Sama. Dan kejadian itu 3 kali. Makanya sampai sekarang nggak mau ngeliat masa depan orang. Iya. Karena yang dilihat meninggalnya. Sampai ujung ya ngeliatnya. Sampai ujung. Iya. Itu ya cukup menakutkan, bayangin. Iya. Ngeliat meninggalnya orang, pertama orang tua sendiri. Iya. Kedua, temen kecelakaan. Sempat ada ini juga ya, stres atau apa? Banget ya. Pernah ditutup terbuka lagi, nggak bisa. Iya, gue pernah dengar juga tuh bang, kalau orang yang memang dari lahir ya ditutup ya terbuka lagi. Malah gitu. lebih parah. Lebih parah. Bahkan gue jadi kan ikut gabung ke channel YouTube itu buat live mystery ya. Ya udah banyak banget kejadiannya yang aneh-aneh. Pokoknya udah bener-bener ya udahlah, jadiin hiburan aja buat gue lah gitu. Iya. Buat nolong orang jadiin hiburan aja buat gue, kayak gitu aja. Iya. Udah ngalihin aja lah, udah nggak bisa juga. Iya. Udah jadi hiburan, terus bisa bantu orang jadi pahala ya kan? Wah luar biasa ini ceritanya. Jarang-jarang loh ada pengalaman lu gini gitu kan? Ya kebetulan juga emang lagi sempet. Iya alhamdulillah. Nih gue mau ngucapin special thanks lah bang, udah bersedia datang ke sini gitu kan, menyempatkan waktunya. Dan ilmu atau pengetahuan tentang ini kan susah bang, kita mau dapetin dari mana? Iya. Kita tahu dari Google juga kan nggak selengkap ini gitu. Nggak selengkap ini. Karena kadang di Google ya cuma ngejelasin caranya ini, namanya ini, metodenya ini, tapi nggak ngejelasin konsekuensi. Iya. Kalau lu kan langsung praktek, langsung di lapangan lah gitu, lebih valid gitu. Sebenarnya lebih valid, dan jadi kita bisa buat jadi bahan pertimbangan ya. Betul bang. Karena otomatis kita tahu konsekuensinya juga. Betul. Sebenarnya kayak gitu. Nah dari perjalanan lu nih bang, dari lu bisa seperti ini, terus lu pernah tahu juga tentang pesugihan dan segala macam itu, kira-kira apa sih hikmah atau pesan atau kesan yang bisa lu sampaikan buat penonton bang? Intinya yang instan itu nggak selamanya bagus. Gue nggak pernah menyalahkan orang yang ikut pesugihan, karena mereka punya alasan sendiri. Mungkin udah itu buntu atau apa, gue nggak mau menyalahkan. Karena yaitu resiko semua udah tanggung mereka sendiri. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi kita masih bisa melakukan, kita ingetin. Jadi jangan sampai dia melakukan seperti itu. Karena satu pesan gue, kita nggak tahu apa yang kita hadapin. Entah itu perjanjian misalnya cuman
Penjanjian nih nyawa hewan atau apa gitu kan, itu di awal. Yang udah nggak akan seperti itu. Iya. Di awal kelihatan manis lah gitu ya. Nanti kalau udah-udahnya nyari orang deh buat nolongin. Kelulu lagi ntar. Enaknya sendiri, susahnya bagi-bagi. Ya udah gitu. Enaknya sendiri, susahnya pada bagi-bagi ya. Bener juga. Dan perlu diingat juga, mutus pesugihan itu nggak gampang. Taruhannya nyawa kita sendiri. Iya. Entah itu nyawa si pasiennya yang langsung diambil atau nyawa kita yang nggak bisa balik lagi. Sukma kita yang nggak bisa balik lagi. Udah jadi kalau sukma diambil gitu, yang pasti jasadnya udah nggak berfungsi lagi, berarti meninggal kan ya? Sukma itu kalau nggak balik ke badan, kita ada dua nih. Sukma sama ruh itu beda. Oke. Ruh itu dia keluar, kita meninggal. Oke. Sukma, gue ngejelasinnya secara gampang aja ya, biar nggak ribet gitu kan. Sukma tuh kayak ruh kedua kita istilahnya. Jadi dia bisa keluar, itu disebutnya berrogo sukma atau astral. Itu bisa buat ngobatin orang, bisa ngeliat jarak jauh, masuk ke dunia gaib, itu kita via astral. Oh itu sukmanya ya kalau astral itu ya? Bukan ruh ya? Bukan ruh, kalau ruh yang keluar kita meninggal. Langsung kelar ya? Nah sukma yang nggak balik ke dalam badan selama 40 hari, praktisi, dukun atau supranatural yang sukmanya nggak balik itu gila dan ilmunya nggak sempurna. Bahkan kalau yang orang biasa pun ya efeknya gila aja dalam 40 hari. Iya. Makanya ada yang kita bisa bilang ada namanya satu ajian tali sukmo. Itu masuknya kita bisa bilang kayak santet sih ya. Jadi sukmanya kita tahan, kita masukin ke dalam botol atau kita simpen di mana, kubur. Dalam 40 hari sukmanya nggak balik, orang itu gila. Itu masuknya santet sih. Kalau untuk praktisi, ilmunya nggak akan sempurna. Oke. Jadi biasanya kalau yang ke botol tadi korban ya? Korban ya? Pasti korbannya. Biasanya kalau gue untuk menangani seperti itu, kadang gue make ajian itu, tapi untuk kebaikan. Oke. Jadi caranya, gue ngelawan dukun, sukma dukunnya gue tarik, gue masukin botol, gue taruh di tanah, gue kubur. Biar dukun itu ilmunya nggak akan sempurna, jadi dia nggak akan bisa nyakitin orang lagi. Iya, benar. Ketimbang gue bikin dia babak belur atau kenapa gitu kan, nanti dia kalau sembuh jahatin orang lagi. Iya. Kemudian gue simpen, dia jadi gila, walaupun dia masih hidup kan, tapi dia udah nggak bisa nyakitin orang. Iya betul. Dengan kayak gitu, itu cara yang paling gampang sih. Jadi nggak semua ajian itu hitam, tergantung kita makainya seperti apa. Iya. Semua ilmu itu baik gitu ya. Ilmu itu baik, tergantung dari orang yang makainya untuk apa. Iya. Jadi hitam karena orangnya yang make gitu ya. Betul. Tergantung orangnya ya. Iya. Betul. Jadi ya, gue juga pakai ilmu tali jiwa itu, cuman gue pakainya ya untuk dukun manapun gitu kan. Kalau sukmanya udah ketangkep, ya udah nggak akan bisa kemana-mana lagi gitu kan. Dan 40 hari gue simpen, dia jadi gila dan dia nggak akan nyakitin orang dengan ilmunya lagi, karena ilmunya nggak akan sempurna. Wah ini jadi panjang nih. Tapi satu nih bang, pertanyaan terakhir nih. Pernah ada yang nantangin lu nggak dukun gitu? Belum lama ini udah 7. Ada ya, luar biasa. Nanti deh di part kedua deh. Boleh. Ini lebih seru. Gue udah berasa kayak Thor. Kayak Thor. Pegang petir. Wah gila sih cerita lu bang. Karena mungkin ini ya menjadi suatu yang luar biasa karena memang lu langsung terjun di lapangan. Iya. Langsung praktek, langsung ketemu gitu kan. Makanya excited juga gue denger ya bang. Ya dan dapat pengetahuan baru lah. Oh ada pesugihan tuh kayak gini-gini modelnya gitu. Makanya kalau belajar ilmu apapun kita harus tuntas. Setuju itu. Jangan setengah-setengah. Setuju gua. Kita tahu pesugihan itu nggak boleh. Bukan berarti kita nggak boleh mempelajarinya. Kita harus pelajari itu supaya apa? Jangan sampai terjerumus. Iya, karena kita tahu gitu kan. Karena kita tahu. Betul. Setuju banget gue itu. Setuju banget. Makanya jangan berpikir pesugihan itu nggak boleh gini-gini. Minimal lu harus tahu caranya. Walaupun lu nggak melakukan, lu tahu cara. Jadi saat ada orang yang kena melakukan itu, lu bisa tahu cara
nanganinnya. Iya. Kayak gitu. Betul. Jadi ya apapun ilmu yang kita punya, ya itu balik lagi bagaimana kita memperlakukan ilmu itu kan, kita menggunakan ilmu itu. Kalau kita gunakan dalam kebaikan ya insya Allah baik. Nah, tapi jangan sebaliknya gitu kan. Betul. Itu yang bahaya. Iya. Bang Kenang, gua ucapin terima kasih banyak nih. Siap. Udah datang ke sini ya. Siap. Thank you. Sehat-sehat selalu ya. Sukses kerjanya. Alhamdulillah. Lancar. Udah married belum, Bang? Belum. Oh, segera ya, Bang ya. Segera. Amin. Ini mumpung banget bisa ke sini, schedule-nya padat. Iya, banyak banget. Susah nih. Untung pas banget. Pas dihubungi, pas bisa gitu. Alhamdulillah kan. Oke, mungkin itu aja. Ambil baiknya, buang buruknya ya Bang ya. Semoga bisa jadi pelajaran dan bisa kita renungkan bersama. Mungkin itu aja. Oh iya, gue mau ingetin sekali lagi buat teman-teman yang pengen cerita juga kayak Bang Kenang di sini, teman-teman bisa langsung hubungi kita di Instagram @deringmalam_ atau kirim email ke email kita, nanti linknya gue taruh di kolom deskripsi. Kurang lebihnya mohon maaf. Gue Raffi dari Dering Malam dan Bang Kenang pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.